Selamat pagi adik-adik. Apa kabar nih adik-adik hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, ketemu lagi kita di Bina Iman Anak minggu ini. Kak Desma mau tanya dulu nih sebelumnya. Adik-adik, siapa yang ikut Bina Iman minggu lalu? Boleh angkat tangan? Wah, banyak ya. Seru nggak Bina Iman yang minggu lalu? Seru banget tentunya. Nah, minggu ini nggak akan kalah seru. Kita akan bersama-sama untuk belajar tentang mengasihi dengan perbuatan. Nah, caranya gimana ya, Kak, mengasihi dengan perbuatan itu? Nanti kita cari tahu ya bareng-bareng. Nah, sebelumnya adik-adik semua sudah siap? Semua sudah ready untuk memuji Tuhan? Jika sudah, semua boleh bangkit berdiri. Kita akan sama-sama untuk nyanyi. Ayo semua berdiri biar semangat. Kita nyanyi bareng dulu yuk. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah. Sayang kepada teman, seperti kasih Yesus.
Wah, adik-adik semangat banget hari ini. 2 jempol dari Kak Desmond dan dari kakak-kakak yang lain juga ada loh. Nah, kita akan memulai bina iman kita hari ini dengan berdoa. Adik-adik yang tadi berdiri, sekarang boleh duduk kembali. Yuk duduk yang manis, kita lipat tangannya, mulutnya ditutup dulu, dikunci. Terus hening dulu sejenak. Kita akan berdoa, nanti adik-adik ikuti Kak Desmond ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sampai dengan hari ini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai bina iman dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik hebat ya, sudah berdoanya bagus sekali. Duduk yang manis. Nah, sekarang tetap duduk yang manis, tapi dibuka telinganya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan dan juga melaksanakan aktivitas. Nanti ada Kak Rachel dan Kak Niko yang membantu adik-adik, memimpin adik-adik untuk baca firman Tuhan dan juga melakukan aktivitas. Yuk kita cek dulu. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Niko. Kalian sepertinya senang sekali ya. Sudah menari bersama, menyanyi bersama. Bagaimana? Sudah semangat belum? Tentu saja kalian sudah semangat semuanya ya kan? Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke materi. Tapi sebelum kita ke materi, kita mau mendengarkan firman Tuhan dulu ya adik-adik. Tentu saja, karena dengan mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendapatkan Roh Kudus yang turun langsung dari Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Oke, jadi bacaan pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 3 ayat 18 sampai 24. Ayo kita baca yuk. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Demikian kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah akan lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya. Berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Demikian kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Oke adik-adik, sekarang
kakak mau nanya nih tentang Injil hari ini. Kira-kira mengasihi itu apa sih buat kalian? Ya, tentu saja. Mengasihi itu berkaitan dengan perasaan. Ya, mengasihi itu bisa terdiri dari kasih sayang, bisa terdiri dari cinta. Pokoknya perasaan yang sangat bahagia dan sangat ingin sekali kita berikan kepada orang yang benar-benar kita sayang. Ya, tentu saja. Mengasihi itu harus kita lakukan baik bagi kita sendiri maupun bagi sesama kita. Sebagai contohnya saja, kita sudah dikasihi oleh Allah kita sendiri. Dan Allah itu pernah berfirman bahwa kita harus mengasihi orang lain, kasihanilah sesama kita seperti diri kita sendiri. Nah, itu harus kita laksanakan, oke? Dan Tuhan juga pernah berfirman. Di dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus telah mengajarkan kita dalam diri Yohanes bahwa kalau kita mengasihi bukan hanya dengan perkataan saja, tetapi dengan tindakan. Ya, sebagai contoh. Ya, kalau kalian bersama mama dan papa, kalian jangan hanya menyatakan perasaan kalian. Aku sayang banget sama mama, aku sayang banget sama papa. Tetapi juga harus diwujudkan. Ya, misalnya saja kalian sekarang boleh kok peluk orang tua kalian, peluk mama, peluk papa. Ya, pokoknya seperti itu contoh dari mengasihinya itu. Nah, mengasihi itu juga kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, nggak cuman satu doang, untuk satu orang doang, tidak. Ya, kalau mengasihi itu terbagi menjadi 3, yaitu mengasihi diri sendiri, lalu mengasihi teman-teman, dan juga mengasihi sesama. Jadi, ruang lingkupnya itu, atau keberadaan kita mengasihi sesama, bukan hanya di rumah, tapi juga di semuanya. Baik itu di rumah saja, ataupun di sekolah, ataupun di masyarakat. Kepada manusia yang tidak kita kenal, seperti pengemis, ataupun kepada orang-orang yang kita kenal, seperti teman-teman kita, saudara, dan kerabat kita. Oke adik-adik, kakak punya video nih yang lumayan bagus. Ya adik-adik, kalian juga bisa lihat videonya. Oke, yuk kita nonton dulu yuk. Aduh, panas banget lagi hari ini. Udah lapar, haus lagi. Aduh, berat gue cuma segini. Coba cari lagi. Waduh, cuma segini ya. Nanti malam makan apa? Buat diriku bagaimana juga. Udah. Cek duit dulu deh. Aduh, segini mah kurang buat makan siang. Cari lagi dah. Ada pengemis nih, palak lah ya. Woi, setoran. Ini wilayah saya. Ngapain ngemis di sini? Ya, namanya juga cari duit, Pak. Itu aja kalau sudah ada duit. Sini uangnya. Jangan, Pak. Nanti saya makan apa? Alah, sini uangnya. Uang makan. Apaan tuh? Hahaha, akhirnya dapat uang juga. Lumayan lah buat makan. Siang. Anda tadi habis dipalat ya? Iya deh, sekarang saya nggak punya duit buat makan. Anda nggak apa-apa kan? Papa. Kebetulan saya ada rezeki lebih. Anda mau? Oh boleh. Kasih deh. Ya, sama-sama.
Mari. Wah, akhirnya Tuhan, akhirnya bisa makan. Oke adik-adik, bagaimana dengan videonya adik-adik? Mungkin sebagian dari kalian ada yang kurang paham ya. Kenapa? Kok biasa itu ada orang teriak-teriak? Kok ada orang deket-deket gitu? Ya, ada orang ngasih sesuatu. Nah adik-adik, sebenarnya video itu adalah salah satu dari contoh mengasihi sesama kita. Namun, kita belum tentu mengenal sesama itu sendiri atau orangnya. Karena di dalam video itu ada seorang anak yang ingin memberikan belas kasihan. Ya, dia memberikan makanan, ya, memberikan sesuatu kepada pengemisnya. Nah, itu bisa banget kalian contoh ya. Itu bisa banget. Itu juga dari salah satu contoh dari mengasihi adik-adik. Ya, oke adik-adik, kita lanjut ke video berikutnya. Katanya JB sakit. Ayo kita jenguk. Ayo. Itu mau apaan? Oh, makan. Oh, pas banget. Ayo. Wih, JB. Wih. Halo teman-teman. Ya, sakit apa? Sakit DBD. Waduh. Aduh, parah dong. Cepet sembuh deh. Ya, Makasih teman-teman. oke deh, kita mau pulang dulu. Aku ada urusan. Oke? Ya, makasih Ya. teman-teman. Bagaimana video tadi? Mungkin dari kalian juga beberapa belum paham ya. Mengasihi itu gak cuma memberikan sesuatu doang loh adik-adik. Mengasihi itu juga bisa sebagai contohnya kayak tadi, menjenguk teman kita. Karena mengasihi juga sama dengan menyayangi atau mencintai. Jadi kita harus bisa mencintai antar sesama kita, antar keluarga kita, maupun orang lain juga. Ya adik-adik, jadi kesimpulannya, marilah kita saling mengasihi, mau diri kita sendiri maupun orang lain, dan sesama kita, seperti diri kita sendiri, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Oke adik-adik, sekian materi dari Kaniko. Oke, untuk selanjutnya kita akan pergi ke aktivitas. Oke, mari kita pergi ke aktivitas. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi,
adik-adik. Sekarang kita lakuin aktivitas dulu yuk. Pada kali ini Kak Rahel ingin ngajarin kalian cara buat gantungan dinding. Nah, sebelum itu ada beberapa alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan. Yang pertama ada kertas warna, lalu ada juga spidol, ada pensil, gunting, pembolong kertas, dan juga benang wol. Setelah ini kita lihat cara bikinnya ya. Nah adik-adik, yang pertama kita mau buat pola hati di kertas warna yang tadi. Kita gambar dulu menggunakan pensil ya adik-adik. Kita buat pola hati yang besar. Nah, setelah jadi pola hati yang kita gambar tadi, kita gunting sesuai ya adik-adik mengikuti garis yang telah tadi kita gambar. Kalau adik-adik kesulitan, adik-adik bisa minta tolong mama papa adik-adik ya. Nah, udah jadi bentuk hati yang besar, kita mau buat lagi hati-hati yang kecil. Kita buat 3 ya adik-adik. Untuk memudahkan, kita lipat kertas yang tadi menjadi 3 bagian. Lalu kita buat polanya lagi adik-adik, pola hati yang lebih kecil. Kita gunting lagi ya adik-adik. Nah, kalau udah langsung jadi deh 3 pola hati kecil. Sekarang kita siapkan benang wol yang tadi ya adik-adik. Nah, benang wol yang tadi kita gunting sebanyak 4 bagian. Kira-kira segini ya adik-adik. Kalau sudah terpotong 4, kita sisihkan terlebih dahulu. Lalu kita ingin buat lubang di pola hati yang tadi udah kita buat. Kita buat lubang pakai pembolong kertas ya adik-adik. Kalau adik-adik nggak punya pembolong kertas, adik-adik bisa juga bolongin dengan gunting. Kita bolongin di tengah atas hatinya. Dan juga 3 di bagian bawah. Di sini, dan juga di sini ya adik-adik. Nah, hati yang besar udah kita lubangin, hati yang kecil juga kita lubangi di bagian tengah atasnya adik-adik.
udah, kita ikat tali benang wol yang telah tadi kita gunting ke masing-masing dari hati yang sudah kita lubangi tadi. Masing-masing hati satu benang ya adik-adik. Nah, ini kakak udah ikat semua nih. Sekarang, ujung dari benang yang tadi sudah kita ikat lagi ke hati yang besar. Kita ikat di lubang-lubang yang di bagian bawahnya ya adik-adik. Kalau udah diikat semua, kita ikat lagi sisa benang yang tadi untuk gantungan di atasnya ya adik-adik, di lubang yang paling atas. Ujung yang satu lagi kita ikat lagi ke lubang yang sama, supaya kita bisa menggantungkan gantungan dinding ini. Nah, setelah diikat kedua ujung talinya, jadinya seperti ini nih adik-adik. Sekarang kita mau tulis kasih di hati yang besar. Pakai spidol ya adik-adik. Lalu kakak mau adik-adik isi hati-hati yang kecil di bawah ini dengan perbuatan kasih. Nih kakak kasih contoh seperti membantu ibu membersihkan kamar. Adik-adik tulis contoh-contoh perbuatan kasih di setiap hati-hati kecil di bawah ini adik-adik. Nah, kakak udah tulis nih contoh-contoh tindakan kasih kepada sesama di setiap hati-hati yang kecil. Sekarang adik-adik bisa hias sesuka hati adik-adik. Kalau adik-adik sudah hias, jadi deh. Nah, adik-adik udah jadi nih punya kakak. Punya kalian gimana? Udah jadi belum? Kalau kalian udah selesai, jangan lupa ya upload di Instagram lalu tag @biasanberna supaya kakak-kakak pembina juga bisa lihat hasil karya adik-adik. Oke? Bye-bye. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini ya. Sudah juga menjalankan aktivitas. Gimana aktivitasnya? Seru? Kalau seru boleh jempolnya? Oke, seru banget ya hari ini. Jangan lupa juga adik-adik tetap ikut Bina Iman Anak setiap minggunya. Mungkin ada yang nanti via YouTube ataupun via Zoom. Kita bisa ketemu sama kakak-kakak juga via Zoom. Kakak-kakak bisa ketemu adik-adik dan adik-adik juga ketemu kakak-kakak. Nah, aktivitas yang sudah adik-adik kerjakan hari ini jangan lupa untuk bisa diupload di Instagram @biasanberna. Di follow juga ya Instagramnya, dan juga jangan lupa untuk subscribe ke YouTube-nya Komsos Santa Bernadette biar nggak ketinggalan setiap Bina Iman tiap minggu kita nih. Oke? Nah, sekarang kita akan menutup Bina Iman kita hari ini. Kita akan berdoa
apa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi dulu. Nyanyi satu lagu. Mungkin adik-adik udah lama ya nggak nyanyi lagu ini. Kita nyanyi bareng-bareng ya, nyanyi dalam nama Bapa ya. Oke, kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Itulah tanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Adik-adik lipat tangan, tutup matanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang Bina Iman hari ini. Ya Tuhan, berkatilah kami untuk dapat menjadi anak-anak-Mu yang baik dengan cara menyalurkan kasih kepada orang-orang di sekitar kami. Bantu kami ya Tuhan untuk bisa berbuat baik kepada sesama kami. Beri juga kami kesehatan setiap hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hebat-hebat nih adik-adik ya. Kak Desmond tunggu minggu depan jangan sampai ketinggalan ikut Bina Iman juga. Masih banyak keseruan lainnya. Adik-adik juga jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan. Kalau keluar tetap pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan juga membawa hand sanitizer kalau pergi-pergi. Jangan lupa juga makan makanan yang sehat. Terima kasih adik-adik untuk hari ini. Sampai jumpa.